Halo, puji Tuhan, saya sedikit terkejut ya karena Pak Pur bengkak lagi ya. Nanti kita doakan bareng-bareng supaya bisa segera pulih. Tapi yang luar biasa, Pak Pur ada di sini bersama kita. Ya, itu yang saya bilang luar biasa ya. Kalau sakit itu biasa. Ya, semua orang bisa sakit. Ya, sakit biasa. Tapi yang luar biasa ketika kau sakit dan tetap ada di rumah Tuhan. Ya, itu luar biasa. Nah, kita akan belajar tentang, jadi kita sudah habis membahas tentang perlengkapan senjata Allah, sudah semua ya, ada 6, semuanya itu sudah ya, sudah dibahas habis. Nah, tetapi ya bukan untuk genepi ya, tapi memang biar pas sampai dengan hari Minggu, ada 2 yang akan dibahas, bukan mengenai perlengkapan senjata Allah ya. Hari ini kita belajar sesuatu yang lain, yaitu berdoa di dalam roh ya. Berdoa di dalam roh. Jangan langsung berpikir, wah ini malam ini kita ngeroh ya. Oh, tidak hanya malam ini, setiap malam kita ngeroh. Betul ya Mas? Mantap ya. Nah, tetapi kita mau belajar lebih dalam tentang berdoa dalam roh. Yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 18 ya. Berdoa dalam roh ini menarik. Banyak orang yang salah ngerti gitu ya. Kita mau cari lebih dalam sebetulnya apa maksudnya. Coba kita buka Efesus 6 ayat 18. Sebenarnya yang A saja, karena yang B akan dibahas besok ya. Dalam segala doa dan permohonan. Jadi kita ini dalam berdoa itu tentu ada namanya permohonan ya. Sebetulnya dulu ada seminar tentang doa, bicara macam-macam doa itu, ada pujian ya, ada penyembahan, ada macam-macam. Tapi di sini disinggung tentang permohonan ya. Kemudian titik. Kemudian dilanjutkan berdoalah setiap waktu. Jadi rupanya berdoa ini tidak hanya waktu-waktu tertentu, tapi Tuhan bilang setiap waktu, all the time. Ya. Silakan, makanya saya bilang doa itu gak harus lipat tangan, tutup mata, gak harus. Ya, maka dari itu kita bisa berdoa di mana saja. Maya sedang menuju ke tempat kerja, bisa berdoa Maya? Bisa. Tapi jangan tutup mata, ya, karena sedang naik motor, ya. Jadi kita sebetulnya bersyukur kalau saudara-saudara kita punya acuan khusus untuk doa. Harus begini, harus begitu, ya. Doa ini harus pakai baju apa dan lain sebagainya. Kita lebih fleksibel. Makanya firman Tuhan bilang berdoalah setiap waktu, dan harusnya kita bisa lakukan. Kenapa? Gampang. Tidak perlu persiapan khusus, tidak perlu cuci tangan dulu, nggak perlu ya pakai baju khusus. Dimanapun kita bisa berdoa. Makanya firman Tuhan ini cocok. Ya, cuman sayangnya banyak orang Kristen tidak mau berdoa. Bahkan kalah sama yang banyak syaratnya tadi. Ya. Ada yang bercanda begini, orang Kristen juga punya doa 5 waktu. Oh ya, apa? Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, doa sebelum tidur 5 kali. Ya, saya mau tanya, jujurlah, jujur. Benar kita 5 ini saja lah, 5 ini saja. Benar kita lakukan? I don't think so ya. Mungkin diantara kita bangun cari handphone ya. Setelah lihat handphone baru sadar istrinya sudah hilang ya. Ya, ternyata bangun tidur lihat handphone dulu ya. Ada yang mau tidur doa dulu, bagus. Tapi saya pikir banyak yang tidak doa juga ya. Artinya kita kalah telak kalau masalah banyaknya berdoa. Padahal doa kita gampang. Gak harus merem, gak harus pakai baju khusus, gak harus. Anytime lagi masak nasi goreng bisa berdoa. Bisa ya. Maka dari itu
Tuhan minta kita berdoa setiap waktu. Gampang, you can do it. Tapi masalahnya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kalau kita berdoa saja, saya pikir gampang. Ya, tinggal masalahnya lu niat apa enggak, kan? Tapi masalah kedua muncul ketika kita dituntut tidak hanya berdoa saja, tapi berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Apa maksudnya berdoa di dalam roh? Coba perhatikan roh di situ. Ada perbedaan ya. Kalau R-nya besar, itu maksudnya roh siapa? Roh Tuhan atau Roh Kudus, Roh Allah, ya. Tapi kalau rohnya kecil, bisa rohnya Yoyo, bisa rohnya Pak Pur, bisa rohnya penulis, gitu ya. Nah, coba kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 14. Ini menarik, karena ada kata begini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohnya besar kecil? Kecil ya. Maka roh pula yang berdoa. Jadi gini, jangan dipikir berdoa di dalam roh itu berarti berdoa dengan bahasa roh. Itu salah. Bukan berarti berdoa dalam bahasa roh itu artinya berdoa di dalam roh. Salah. Kenapa? Karena beda rohnya. Coba tadi ya, Efesus rohnya besar, roh Tuhan, roh kudus. Sedangkan ini rohnya apa? Kecil. Kita semua punya roh, ya, dan ini berbeda dengan roh Tuhan. Ada banyak ajaran, ada ajaran agama lain, bukan agama kita, mengajarkan bahwa sebetulnya kita ini punya roh, punya Tuhan. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, di setiap kehidupan itu ada percikan dari Tuhan. Ya, sehingga kalau nanti Pak Eko meninggal dunia, Pak Eko akan lahir lagi sampai sempurna. Setelah sempurna apa ya? Akan bersatu bergabung dengan rohnya besar itu. Kemudian apa ya? Ya udah. Itu ada ajaran begitu, ya. Bukan ajaran Kristen loh dia, ya. Ya, ada yang ajaran begitu. Ya, sehingga kita harus menjadi sempurna, bahkan membunuh hewan juga tidak boleh, nginjek semut juga nggak boleh, supaya sempurna nanti kita akan muncul bergabung dengan Sang Tuhan. Ya, karena roh kita adalah roh Tuhan. Nah, dalam Kristen, roh Tuhan dengan roh kita berbeda. Oh enggak lah, kejadian itu bicara Adam ketika dibentuk, Tuhan menghembuskan, bukan roh Allah loh. Baca lagi, roh kehidupan. Jadi bukan roh Allah yang ditaruh di Adam, bukan. Tapi roh kehidupan, makanya Adam bisa hidup. Ya. Bukan roh Allah dimasukkan ke Adam, bukan. Tapi Tuhan menghembuskan nafas hidup. Tuhan menghembuskan roh hidup, ya, nafas hidup. Lagi, bukan roh Allah. Jadi roh Allah itu beda dengan roh kita. Nah, kalau kita berdoa dalam bahasa roh, menarik ya, rohnya kecil. Artinya itu bahasa roh kita. Maka roh pula rohnya saya, bukan roh Tuhan. Maka roh saya lah yang berdoa. Kenapa? Karena saya nggak tahu saya pernah sampaikan ini belum. Jadi bahasa roh itu begini loh. Kalau misalnya Anda mau memuji Mbak Novi, Mbak Novi itu cantik. Seberapa cantik? Cantik. Seberapa cantik? Cantik, pingin. Lebih cantik lagi apa? Tapi kita nggak bisa menemukan kata yang tepat untuk melukiskan kecantikannya, sehingga kita keluar kata-kata yang kita pun nggak ngerti. Nah, itu yang menurut saya itu bahasa roh. Ketika masuk buku mau berterima kasih sama Tuhan. Tuhan kasih hidup ini. Tapi kurang banget gitu ya, cuma
terima kasih banget. Apa ya yang lebih dari itu? Sampai Mas Uu nggak bisa menemukan kata yang pas, sehingga muncullah bahasa roh. Jadi bahasa roh itu sekali lagi roh pula yang berdoa. Makanya saya terlalu percaya kita perlu bahasa roh. Perlu. Kenapa? Karena roh ini membantu mengungkapkan hal-hal yang tidak terkatakan. Dengan Tuhan bilang begitu, ya. Jadi ada kata-kata yang nggak terkatakan. Maksud saya itu tadi, Tuhan tuh begitu luar biasa sampai kita nggak bisa ngomong gitu loh. Sehingga diungkapkan dengan bahasa roh. Paham ya? Tapi ini berbeda dengan konsep berdoa dalam roh. Karena berdoa yang tadi bahasa roh itu dari kita untuk Tuhan. Roh kita yang berdoa dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti, ya. Makanya saya bilang, kalau engkau lipat tangan kemudian air mata menetes, cuman bisa bilang saya bilang itu bahasa roh, ya, mengungkapkan kata-kata yang tidak terungkapkan. Kita nggak ngerti juga, apaan? Ya, makanya ada banyak perdebatan. Bahasa roh itu saya nggak percaya. Kenapa? Bahasa roh itu di satu gereja itu bahasanya sama semua. Misalnya yang ini bahasa rohnya sandalam, ya sudah sana, sandalam sudah, sana, sandalam sudah. Tapi bahasa roh gereja lain, beda. Bahasa roh semua. Tapi semuanya berada di sini, semuanya sandalam. Aneh tidak? Saya pikir sudahlah, hentikan dengan perdebatan yang tak penting. Kenapa? Karena itu adalah bahasa kita melukiskan begitu besar itu. Perlu nggak kita bahasa roh? Saya pikir perlu. Ya, perlu. Kalau bisa Anda minta bahasa roh sama Tuhan, minta. Tapi ya jangan aneh-aneh. Ya, bahasa roh ingat fungsinya untuk menyampaikan yang tidak terkatakan. Mungkin Bu Warno punya masalah yang terlalu berat, mau ngomong sulit, maka Bu Warno minta bahasa roh supaya bisa komunikasi dengan Tuhan, rohnya, ya, rohnya. Ya, ini menarik, ya. Nah sekarang kalau begitu, oke, kita tinggalkan masalah bahasa roh, sudah jelas berbeda. Sekarang kita masuk lagi ke berdoa di dalam roh, ya. Yohanes 4 ayat 23. Ini juga ini bukan berdoa sih, tapi ini menyembah, ya. Ini juga hampir sama dengan tadi, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya kecil lagi, ya, berarti ini kurang lebih sama. Ketika kita mau berdoa, menyembah Tuhan, maka kita dituntut tidak hanya menyembah dengan tubuh, dengan jiwa saja, tapi yang lebih penting kita harus menyembah dalam roh. Tapi tidak cuma roh, kebenaran. Kenapa kebenaran? Apabila kita ini orang yang dibenarkan, ya. Kalau engkau tidak dibenarkan, Anda mau teriak-teriak, Tuhan bilang engkau kain kotor. Ya. Tapi kalau kita sudah dibenarkan, saya yakin Tuhan akan memandang. Oh, Pak Darto puji-pujiannya luar biasa. Tuhan pandang. Tapi kalau Pak Darto masih di bawah murka Tuhan, siapa lu? Gitu ya. Tuhan nggak mau terima. Oke, sekarang berarti kita akan masuk ke yang betul-betul roh kita, ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu. Nah, ini rohnya besar. Jadi rupanya ini sudah bicara tentang Roh Kudus yang sudah diterima oleh jemaat Roma. Ini tulisannya ditulis Roma, ya. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini mantap. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sepertinya hampir mirip
Tapi perbedaannya adalah yang tadi itu dari roh kita, yang ini dari roh Allah. Dan sifatnya roh Allah ini membantu. Ya, dikatakan ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Ada beberapa kelemahan yang kita miliki dan itu fatal sekali. Nanti kita akan belajar 3 hal kelemahan kita yang fatal. Maka dari itu kita perlu berdoa di dalam roh, supaya roh Tuhan membantu kita. Kalau kita baca kalimat ini, kelihatan sekali bahwa ini ada pribadi lain. Ya, pribadi lain yang membantu kita untuk berdoa. Ya, kalau tadi kita sendiri, ya, tapi hanya tidak bisa menyampaikan. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, kalau kita hidup ini karena Roh Kudus, baiklah hidup kita juga. Jadi kalau hidup oleh roh itu artinya hidup dipimpin oleh roh. Doa dalam roh berarti berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi bukan sakarepe kita, tapi sakarepe Roh Kudus. Jelas ya? Kalau tadi roh kecil tadi kita mengungkapkan yang kita mau. Itu bagus, bukan berarti tidak. Tapi kalau berdoa di dalam roh, maka roh akan membantu mengungkapkan yang roh mau, yang Roh Kudus mau, bukan yang kita mau. Itu bedanya. Roma 8 ayat 14, udah ya. Ini Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jelas konsepnya bahwa kalau kita bicara berdoa di dalam roh, kesimpulannya maka di dalam doa itu bukan kita yang memimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin. Kenapa? Karena kita punya kelemahan. Pokoknya kita harus dibantu. Ya kan? Kalau kita punya kelemahan, maka kita harus dibantu. Nah, pertanyaannya apa kelemahan kita? Ada 3 kelemahan yang mau kita bahas. Dan tidak ada doa yang paling mantap, doa yang paling jos selain doa Bapa Kami. Amin. Matius 6 ayat 10. Yang pertama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang pertama adalah jadilah kehendakmu. Karena manusia ini orang yang egois. Ya. Ketika kita berdoa jujur, banyak minta untuk kita atau minta untuk orang lain. Saya jujur banyak minta untuk. Ya. Ketika mau berdoa untuk makan saja, untuk makan. Ada beberapa yang berdoa begini, Tuhan terima kasih makanan ini, biarlah makanan ini menjadi kekuatan buat kamu. Itu doa saya biasanya ya. Karena menanggapi banyaknya yang Pak Pendeta ini makan ini itu tidak baik, makan ini tidak baik, ya ada beras ada plastiknya, ya kalau tahu ada formalin. Nah, nek kita mikir itu, situ mangan ora? Orang situ mangan, yakin misal ya. Tuku bebek goreng, minyaknya ini, wah, isra situ meneh toh. Alah wis lah, kalau saya tutup mata berdoa, Tuhan, apa yang masuk jadikan kekuatan. Titik. Sudah lah, mau ini ada formalinnya kayak plastiknya, ya wis lah. Harus piye meneh toh. Susah juga kalau kita terlalu khawatir orang situ mangan, ya toh. Saya biasanya kalau makan berdoa begitu. Tapi kalau saya pikir-pikir, bukankah itu semua doa untuk saya? Ya, doa sepanjang itu saya hanya berdoa untuk kita yang mau makan. Ya, jarang sekali kita berdoa, ya pernah sesekali, tapi jarang saya berdoa begini. Tuhan, berkatilah orang-orang yang belum bisa makan seperti yang kami nikmati. Nah itu. Ya, tapi jarang, jujur saya juga jarang berdoa begitu.
Ya lebih seringnya apa? Tuhan, apa yang masuk jadi kekuatan ya? Ya makanya kuat betulan ya. Ya, tapi berapa sering kita berdoa untuk orang lain? Ya, saya pikir kita egois kadang-kadang kita mencari kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Ya, seringkali kita, Tuhan, aku pengen begini. Ya, ketika kita berdoa untuk istri kita yang sakit, bilang gimana? Dengan bulir-bulir Kristus. Oh ya, pintar, berarti masih bagus. Ya, saya hanya ngecek ini ya, kan hamba Tuhan tidak mungkin salah. Ya, ingat peraturan nomor 1, ya kan? Nomor 2, kalau hamba Tuhan salah, ingat peraturan nomor 1, ya kan? Nah, dengan bilur-bilur ngapain? Kayaknya, ya mohon maaf ya, jangan-jangan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan, ya kan? Loh, Paulus pernah berdoa karena dia punya penyakit. Terus Tuhan bilang apa? Cukup, kasih karuniaku kepadamu. Marah Paulus? Tidak. Dia komplain, Tuhan, aku sudah tinggalkan semua demi Engkau. Hanya masalah sakit saja kamu nggak mau sembuhin. Itu nggak mau. Saya lihat iman Paulus iman yang dewasa. Dia mau berdoa dalam doa. Bukan kehendaknya yang utama, tapi kehendak Tuhan. Kita boleh nggak ngomong keinginan kita? Boleh. Saya nggak bilang nggak boleh. Ya, firman Tuhan bilang apa? Mintalah, minta boleh. Enggak bayar kok minta. Betul? Nah, cuman kalau nggak dikasih ya jangan ngambek. Sehingga firman Tuhan ketika berdoa di Getsemani bilang apa? Markus 14 ayat 36. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kadang-kadang ketika kita mengalami satu masalah, yang muncul adalah kehendak kita. Ya, kita nggak ngerti gambar besarnya Tuhan, tapi yang penting Tuhan, aku perlu duit. Bu Brenda aja kalau kesaksian perlu duit Tuhan sediain, maka saya pun harus begitu. Wah, ya, mulai menuntut Tuhan. Nah ini ya, tuntutan. Saya kasih tahu ya, tuntutan itu apa ya? Asal dari permasalahan sebetulnya. Ya. Coba kalau waktu pacaran masih anak-anaknya kayak Matu Enda, ya, itu semuanya indah. Lihat, saya tanya kenapa? Saya ulangi ya. Oke, jangan dia salah ya. Salah ya. Kalau pacaran ya lagi anak-anaknya yang enaknya seperti Mas Woko dan Harta Puji. Kan baru ya Pak. Kalau Mas Woko sama Harta Puji enaknya semua terasa indah. Kenapa? Sangat simpel karena tidak ada tuntutan. Kamu sudah nikah 15 tahun, mulai nuntut, kamu tambah berkah saja, urusin dikit dong. Nah, itu tuntutan, betul? Ya kan? Dari tahun 2005 gajinya semuanya terus, orang muda-muda. Nah, ini mulai tuh tuntutan. Saya jamin akan ibu, betul? Akan tidak nyaman. Sama halnya ketika kita ikut Tuhan. Ya, ketika kita mulai menuntut, sudah mulai ada masalah. Kenapa? Karena yang kita minta belum tentu baik buat kita dan Tuhan tahu. Makanya nggak semua yang kita minta kita dapatkan. Ya, tapi kadang-kadang kita menuntut. Tadi sudah diingatkan lagi tentang si bungsu sama Mbak Novi, tapi kita coba lihat dari sisi berbeda ya.
Coba bungsu itu ketika dia makan makanan babi, dia pulang ke rumah bapak, dia bilang apa? Ketemu bapaknya, dia bilang apa? Aku tidak layak, aku sudah berdosa kepada Bapa dan surga. Aku tidak layak lagi jadi anakmu. Jadikan aku budak hamba. Saya bilang itulah pertobatan yang sejati. Kita ini siapa sih? Halo, kita ini siapa sih? Kita ini kan jadi budak yang Tuhan saja sudah makmur. Amin. Tapi kadang-kadang ketika kita mau bertobat, kita mulai tuntut Tuhan. Tuhan harus begini. Saya pengennya begitu. Loh, bungsu tadi loh. Dia bilang apa? Tuhan, aku tidak layak jadi anakmu. Terus kebangetan. Saya jadi hamba saja. Saya jadi orang upahan saja. Itu saya sudah selesai. Kadang-kadang kita nunjuk. Kita nunjuk. Ya. Kita sudah dapat surga gratis. Terus matur semua sudah. Gak usah dipotong. Ya kalau Tuhan mau kasih cincin, Tuhan kasih jubah, Tuhan pestakan yang namanya si bungsu, pulang dipestakin, dikasih cincin, dikasih jubah. Tapi dia tak minta. Si bungsu tak minta. Dia cuma bilang apa? Aku jadikan aku hambamu, jadikan aku orang upahanmu. Itu sudah luar biasa. Itu pertobatan ya. Sesungguhnya jangan pernah kita menuntut. Bukan berarti saya bilang Islam kurang Islam orang dalam, bukan. Tapi tidak perlu menuntut siapa kita. Kita diselamatkan. Coba kita ingat-ingat masa lalu kita lah. Ya, kalau kita sudah bisa dapat surga, itu sudah harus mulia banget lah. Kalau rasa mikir sing liyane gitu loh maksud saya. Itu makanya nyuwun sewu, saya itu konsep teologi saya tidak terlalu mementingkan nanti di surga itu dapat mahkota. Sudahlah. Buat saya masuk surga saja itu sudah anugerah. Ya memang ada di Alkitab, tapi saya nggak mau masuk ke situ sudah. Kalau buat saya udahlah, saya ini yang tidak layak, saya bisa masuk surga. Ya walaupun di pinggiran, gitu kan kadang-kadang ada khotbahnya Pak Pendeta kan, kalau engkau mau berbuat baik, kamu menginjili nanti akan bertahta di kerajaan surga, ya memerintah bersama Kristus. Wah, haleluya. Wis lah aku ora perlu aneh lah. Ora perlu bertahta wis ning pinggiran ning pojokan, ning gang senggol. Wis ora apa-apa, ya toh? Loh, saya bisa masuk surga sudah misi. Benar enggak? Loh, saya sudah bisa masuk surga, itu sudah luar biasa. Tidak usah minta yang aneh-aneh. Tuhan nanti di surga. Kadang-kadang pendeta ada yang ngomong begitu toh. Kalau kamu nanti begini, wah di surga nanti rumahnya besar. Kalau kamu begini nanti di pinggiran, river view, pinggir kali, gitu. Omanya pinggir kali, waduh banget. Surga itu kan bukan seperti yang kita tahu, gitu. Ya apa yang bener surga itu ada pusat, nanti ada daerah pedestrian, gitu ya. Ini ada daerah pertokoan, nanti suka menginjili nanti dikasih ruko satu sama Tuhan. Ya, come on ya. Kalau saya loh ya, saya tidak mau ini jadi doktrin, terserah Bapak Ibu mau percaya itu silahkan ya. Tapi kalau saya pribadi, loh saya ini sudah masuk surga sama Tuhan, sudahlah, rasanya aneh lah gitu loh. Sudah hilangkan tuntutan kita ya. Jangan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Itu artinya hilangkan semua tuntutan ya. Dan percaya saya, hubungan akan mulai jadi masalah ketika mulai menuntut ya. Apapun, hubungan apapun, ketika sudah mulai menuntut pasti ada problem ya. Yang kedua, Matius 6 lagi ayat 11. Ini yang sebetulnya saya mau tekankan betul malam hari ini. Yang kedua, apa yang doa yang harus kita lakukan, doa apa yang harus kita lakukan kalau kita berdoa dalam roh.
Matius 6 ayat 11 begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tahu nggak Bapak Ibu yang namanya mother of sin, ibu dari segala dosa. Jadi pokoknya dosa itu apa? Dosa apa sih yang paling menurut saya paling luar biasa besarnya? Bahkan orang yang sudah dan belum berbuat dosa itu bisa jatuh pada ini. Ya, kalau kita berdosa itu kan karena memang kita sudah mewarisi dosa. Dari nenek moyang kita memang kita ini dosa. Makanya kemarin saya bilang status kita ini status berdosa. Makanya kalau kita berbuat dosa nggak perlu diajar. Itu sudah pintar sekali dengan berbuat dosa. Saya jadi masalah ada satu orang yang dia belum berbuat dosa dan dia bisa jatuh gara-gara ini. Namanya Hawa. Dan kemudian coba Hawa ketika dia datang sama setan yang bentuknya ular. Setan bilang apa? Merayu tuh. Ini buahnya baik loh. Dan yang menarik dikatakan di Alkitab begini, lalu Hawa melihat buah itu dan dia pandang buah itu baik, buah itu lezat, buah itu menarik. Yang tidak dipunyai Hawa adalah rasa cukup. Loh, bukankah Tuhan bilang apa? Semua yang ada di taman ini boleh kau makan. Coba. Hanya gara-gara satu buah saja. Karena di taman itu ada buah apa? Jadi ada banyak buah. Ada durian, mungkin ada rambutan, ya. Mungkin ada apa lagi? Melon, semua. Teh, ya. Teh, ada banyak sekali buah. Betul ya? Tengkleng itu bukan buah ya? Oh ya, fish tengkleng ya. Ya, Bandungan ya. Artinya apa? Sebetulnya Hawa itu sudah punya akses ke semua buah, tapi dia tidak punya rasa cukup, sehingga hanya tertarik dengan buah yang cuma satu. Dan dia berkata buah ini baik, buah ini indah, buah ini luar biasa loh. Dia sudah punya semua. Dan ingat Hawa belum berdosa. Ya, apalagi kita. Ya, apalagi kita kalau kita nggak punya rasa cukup. Ini penting sekali. Dan dari rasa cukup inilah, nggak punya rasa cukup inilah, dosa yang lain itu masuk. Karena nggak cukup, maka orang korupsi. Nah, karena merasa nggak cukup, orang mulai tipu orang lain. Karena merasa nggak cukup, orang lain mulai bunuh supaya dapat hartanya. Karena nggak cukup, maka negara yang besar berperang dengan negara yang kecil. Padahal dia sudah punya besar, ya kan? Dia sudah punya besar, tapi dia serang tetangganya negara yang kecil. Kenapa? Merasa tidak cukup. Tapi dia sudah punya besar. Kenapa dia mau perang dengan yang kecil? Dia merasa tidak cukup. Paham maksud saya? Daud ketika dia terlena sama satu wanita Bathsheba, saya bilang itu karena dia merasa cukup. Nathan kan bilang gimana? Nabi Nathan bilang gimana? Aku punya cerita raja. Wah, ini Nathan ini dikasih hikmat juga ya. Dia nggak bilang langsung, tapi dia punya cerita raja. Kenapa? Ada satu orang yang punya satu domba. Ya, hanya punya satu domba yang disayang betul ya. Tapi ada satu orang lagi yang punya banyak domba. Ketika ada tamu datang, yang satu ini merasa sayang untuk menyembelih salah satu domba yang banyak ini. Dia ambil punyanya yang cuma satu. Lalu Daud marah, orang harus dihukum. Maka dia apa? Itu
saya bilang itu karena jauh tidak merasa cukup. Dia punya banyak istri. Dan sebagai raja, pokoknya kalau raja punya istri cantik ya. Halo. Nah, pasti best of the best. Ya. Miss Universe, Ace dia jadi istrinya ya. Tapi karena dia tidak merasa cukup, hanya satu wanita yang memilikinya. Tapi cuma perselingkuhan saja. Tidak merasa cukup. Apa sih di sana? Tidak merasa cukup. Makanya saya bilang punya suami ganteng, tidak jaminan untuk setia. Punya istri cantik, tidak jaminan untuk setia. Yang jadi jaminan adalah rasa cukup. Punya gaji besar bukan jaminan engkau tidak korupsi. Amin. Ternyata betul. Ya. Pegawai negeri gajinya melesat, semakin mengerikan. Banyak sekali orang mau jadi pegawai negeri. Apakah korupsi tidak? Kenapa yang jadi problem itu bukan masalah berapa besar gajimu. Yang jadi problem adalah engkau cukup atau tidak. Engkau merasa cukup atau tidak. Itu. Nah, kalau engkau merasa tidak cukup, engkau miliki seluruh dunia pun, engkau akan bilang not enough. Semua dunia kamu miliki, engkau masih bilang kurang. Coba, itu manusia. Makanya rasa cukup ini penting sekali, sehingga firman Tuhan bilang, ayo kita berdoa, berikan makanan secukupnya. Ya. Saya tidak mengkritik ya doa lain, tapi kita lebih suka doa Yabes. Kiranya, itu awal. Wah itu mantap, itu berlimpah-limpah, itu dan memperluas, wes mantap. Saya tidak bilang itu salah, tidak. Tapi kadang-kadang kita lebih suka yang doa Yabes. Diberkati berlimpah-limpah, semakin diperluas, tapi kita tidak punya rasa cukup. Rasa cukup bisa ada ketika kita mau berdoa dipimpin Roh Tuhan. Kita mau belajar cukup kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Apapun. Hah? Makanya berpikir angka kurang itu berbahaya. Itu berbahaya. Kenapa sih? Karena ketika kita punya rasa cukup, yang pertama kita bisa bersyukur. Amin. Punya istri yang gemuk, sedikit hitam, sedikit tua. Ya, saya tanya, kalau disertai rasa cukup, bisa memuji Tuhan? Bisa ya. Lihat istrinya dari jauh, haleluya, istriku gemuk, ya. Jadi bisa diajak puasa. Ya. Kalau mau begini kan kacau, ya. Kalau istrinya gemuk, aduh puji Tuhan, bisa bicara kosong, gitu kan? Karena artinya apa? Ada banyak hal yang bisa kita syukuri ketika ada rasa cukup. Ya. Punya suami yang sakit-sakitan, tapi kalau merasa cukup, bisa bersyukur. Bisa. Punya anak, saya tahu bisa, nah, SP atau enggak? Punya anak yang sedikit nakal, nggak boleh anak dibilang nakal, sebelah apa? Nakal, ya, anak-anak yang sedikit nakal, tapi kita merasa cukup, bisa bersyukur. Bisa. Makanya ketika kita mulai membandingkan dengan orang lain, itu sebetulnya mulai muncul
kamu kok nggak seperti suami yang lain. Ya, kamu kok nggak seperti istrinya Pak Anton. Istrinya Pak Anton baunya wangi, baunya wangi. Nah, ini kan mulai membandingkan. Kalau kita mulai membandingkan, itu bahaya. Berarti ada rasa tidak cukup ya. Begitu mau membandingkan, tutup mata berdoa, minta Roh Kudus pimpin, Roh Kudus beri aku rasa cukup. Apapun. Nah, terus kalau masalah gaji di kerjaan gimana? Berarti nggak boleh dong minta tambahan gaji. Ya, saya khawatir lihat tadi kesaksiannya Mbak Novi ya. Kamu harus pergi, kamu harus pergi. Ini bukan mau resign kan? Oh enggak ya. Ya, ya kadang-kadang kita loh, berarti kita kalau dapat gaji kecil ya nggak boleh protes ya. Protes boleh, tapi dengan cara yang baik. Terus yang kedua, gini loh, kalau engkau itu orang baik, aku akan menemukan orang baik. Ya, konsep sederhana ini, kalau engkau orang baik, engkau akan menemukan orang baik. Kalau engkau sial, maka engkau akan ditemukan oleh orang baik. Simpel kan? Maka dari itu jangan pernah capek jadi orang baik itu mesti akan ditemukan oleh orang baik. Ini udah hukum alam, bukan Tuhan Yesus. Ini hukum alam. Simpel deh, simpel. Ada dua rumah sebelahan. Yang sebelah itu tidak ada tikus, tidak ada coro, tidak ada nyamuk. Tapi di rumah sebelah ada banyak tikus, ada banyak coro, ada banyak nyamuk. Sebelahan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Karena pasti rumah yang sebelah kotor, jorok, lembab, banyak barang-barang yang tidak teratur. Artinya apa? Kalau engkau buruk, engkau akan menarik yang buruk. Tikus masuk, coro masuk, ya? Bukan terus dijauh gimana, ini bukannya begini, bukan masalahnya. Yang penting kamu bagaimana? Coba Jokowi, kamu kan di mana? Di Solo. Mutiara itu ditemukan di Solo. Gak harus kita eksis dulu, DP cari pencitraan. Kalau kau orang baik, sesial-sialnya, kau akan ditemukan orang baik. Jadi kalau anda beruntung, kau akan menemukan orang baik. Terus gimana kalau masalah kerjaan? Setelah jadilah orang baik, jadilah orang yang punya integritas, kerja yang serius. Kalau minta gaji sudah dikasih, minta kenaikan gaji sudah dikasih, gimana Pak? Percaya saya, kalau mau baik akan ditemukan oleh orang. Kalau orang melihat pekerjaan baik, bos yang lain kalau itu satu luar biasa. Ya, menurut saya begitu. Ya, dia mengajar di BPK Manado, tapi sebelumnya dia mengajar di tempat lain. Ya. Ketika dia mengajar dengan baik dan rupanya reputasinya sudah sampai mana-mana, dia dipanggil sama BPK Manado. Kamu mau gaji berapa? Ya kan? Betul ya? Kenapa? Karena kita kerja baik. Kalau kau kerja malas-malas, ya kerja dikit-dikit minta izin, ya kan? Izin apa? Tetangga sunatan lah, itu Pak RT kawin lagi lah, apalah alasannya ada-ada aja, ya kan? Saya yakin. Terus kamu minta kenaikan kerja, kenaikan gaji, coba gimana ya? Itu kan nggak masuk akal. Ya, bosmu pasti marah, ya. Tapi percaya saya, ketika kamu kerja baik, kerja serius, kerja penuh integritas, kalaupun kau tidak di situ, kau akan ditemukan oleh orang lain yang juga baik. Ya, jadi jangan pernah khawatir. Yang penting jadilah orang baik. Ya. Cukupkan yang utama, cukupkan. Ya. Cukupkan apa yang ada padamu. Lukas 3 ayat 14. Ini kata-katanya Yohanes Pembaptis.
bukan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis, ada salah satu murid Yohanes Pembaptis bertanya, ya toh, dan dia itu prajurit. Prajurit bertanya juga kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis bilang apa? Jangan memeras, cukupkanlah. Karena mother of sin, ibu segala dosa, itu rasa tidak cukup, ya. Merasa kurang, apa-apa kurang, gitu ya. Wah, itu bahaya. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini yang tadi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bahkan ketika Tuhan mengatakan tidak kepada doa kita, ya, Tuhan mengatakan no, is enough, sudah cukup, maka Paulus mencukupkan diri. Saya tidak tahu ketika saya bicara 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu tentang bagaimana Tuhan sudah menjawab doa kami masalah anak, ya. Tuhan sudah jawab. Saya berusaha untuk mencukupkan diri, ya, karena memang tidak semua doa itu harus dijawab sesuai keinginan kita. No, ingat aturan pertama tadi, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. I know kadang-kadang saya pun melihat anak kecil ada rasa ingin, ya, sepertinya hidup kami belum komplit, belum ada anak kecil. Tapi Tuhan bilang is enough, ya, cukupkanlah, ya, tidak perlu lagi berpikir yang aneh-aneh, mencoba yang aneh-aneh, tapi cukupkanlah, ya. Ini buat saya loh, ya, yang lain mungkin Tuhan bicara lain, ya. Tapi maksud saya pun sudah mengalami hal ini, maka saya bisa cerita bagaimana Tuhan minta untuk mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Jadi bicara cukup bukan bicara UMR, bicara cukup bukan bicara suami yang cukup itu seperti apa, bukan. Tapi dalam segala keadaan sebetulnya kita bisa merasa cukup. Kemudian ayat selanjutnya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi syarat kedua, alasan kedua kenapa rasa cukup itu penting. Satu tadi apa? Bisa bersyukur. 2, ketika kita merasa cukup, maka kita akan diberi kekuatan, ya. Ketika engkau merasa cukup, engkau akan diberi kekuatan. Ketika engkau merasa istrimu cukup buatmu, rasa kasihmu akan berlimpah. Betul? Kalau kamu merasa istrimu kurang banyak, ya, kurang ini kan ada banyak, ya. Kurang banyak atau kurang kurus atau kurang muda, ya, maka sulit bagimu untuk berikan kasihmu semua. Betul? Kalau kau melihat anak-anakmu dan tidak merasa cukup, kasih itu berat. Kasihnya berat. Tapi kalau kau melihat anak-anakmu cukup, walaupun maju mundur, ambil apa lagi dia sekarang, ya? Iya, bagus, iya. Tapi kalau disertai rasa cukup, bisa berikan kasih, bisa, ya. Bisa berikan pengampunan, bisa. Karena merasa cukup, paham ya? Loh, pengampunan kasih itu kan perlu kekuatan.
kekuatan, ya. Kalau Mbak Novi belum punya rasa cukup, sulit, ya. Mungkin berpikir, aduh saya begini aja udah cukup lah. Ya ditambahin kerjaan tuh itu ya toh. Itu kan udah ditambahin kerjaan. Aduh kalau saya kerja di PPA kok yang nganggur-nganggur gitu. Sempet-sempete pergi untuk sampaikan Injil, tentu sulit. Tapi begitu Mbak Novi, aku sudah cukup. Ya. Saya tahu di PPA tidak bisa dibilang cukup dalam segi nominal. Ya, tapi begitu ada rasa cukup, maka saya salut dengan teman-teman yang pelayan di PPA. Ya, karena merasa cukup, engkau diberikan kekuatan untuk memberi yang terbaik. Ya. Kalau engkau tidak merasa cukup, engkau tidak akan mau bekerja dengan serius. Saya tahu, ya, ketika digaji 3 juta dan merasa tidak cukup, dia akan malas-malasan kerja. Tapi kalau dikasih gaji 1,5 juta, tapi disertai rasa cukup, aduh, dia bekerja dengan luar biasa. Jadi rupanya Tuhan mau kita punya rasa cukup supaya kita punya power lebih, kita punya kekuatan lebih yang Tuhan berikan. Yang terakhir, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi yang pertama, berdoa dalam roh adalah bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Yang kedua, milikilah rasa cukup. Dan yang ketiga ini, mengampuni. Ya. Dan pengampunan itu sungguh luar biasa, sungguh mantap. Saya nggak mau bahas pengampunan lebih panjang, tapi sederhana saja, simpel. Ketika kita punya dosa, bukankah Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tapi gara-gara apa? Dosa kita. Pendengaran Tuhan itu nggak kurang, cuman karena dosa kita Tuhan nggak gubris. Saya mau bahas ini kan. Makanya perlu sekali kita minta ampun sama Tuhan sebelum engkau beribadah. Saya tahu ada beberapa jemaat yang ketika datang ke gereja ambil waktu duduk dan berdoa. Kenapa? Semua pertanyaannya ada doa. Ya. Saran saya sebagai gembala, ketika mau masuk ke gereja, duduk dan berdoa, bereskan dosa. Ya. Kenapa? Kalau kau bereskan dosamu, mau ada curi-curi di gereja, loncat-loncat, sorry to say, Tuhan tidak ada. Dan kau mau kasih persembahan, saya mau kasih peluang 30 juta. Jangan kaget buat itu gimana kaget ya? Ini hanya contoh ya. Berarti sudah kaget duluan ya. Kapan saya kapan itu? Ini contoh ya toh. Amin ya, contoh nanti besok begitu ya. Kan Tuhan pernah bilang, kalau kamu mau kasih persembahan kepada Allah, tapi kamu punya masalah dengan saudaramu, Tuhan bilang apa? Pulang dulu. Pulang. Ngapain? Bereskan dengan saudaramu dulu, balik. Kenapa sih? Persembahan kita ada di situ. Nah, maksudnya, makanya beberapa kali ya, 2 atau 3 kali saya sempat ngomong ke WL, kalau doa kan biasanya satu lagu terus doa ya. Coba WL doa pimpin jemaat untuk minta ampun. Ya, makanya kalau Bapak Ibu pernah main ke GKJ, pernah main ke GKI, ada doa pengampunan dosa. Loh itu secara teologi masuk, bagus. Ya, nah saya harap kita yang mengerti, ayo kita lakukan, ini penting. Ya, engkau mau jingkrak-jingkrak di sini, kalau engkau belum bereskan dosamu, buat apa? Ya, masuk ke dalam gereja, duduk ibadah minggu ya, terutama ibadah raya.
Duduk lipat tangan, gak usah berdoa Tuhan terima kasih atas penyertaanmu di sepanjang perjalanan. Bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya bereskan dosa. Ya. Mungkin selama hari itu engkau berdosa, mungkin kemarin ada dosa yang belum kau bereskan. Bereskan dulu, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Saya rindu kita mau berdoa di dalam roh, sehingga bukan keinginan kita yang jadi keinginan Tuhan. Saya rindu kita semua punya rasa cukup, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Dan saya ingin kita bisa bereskan dosa kita dengan Tuhan sebelum kita beribadah, sebelum kita pelayanan, sebelum kita kasih persembahan. Kenapa? Kalau engkau belum bereskan itu, percuma. Bereskan di hadapan Tuhan. Amin.